Singkat cerita, Rasulullah SAW telah wafat. Akhirnya kepemimpinannya dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq saat itu menugaskan kepada Khalid bin Walid untuk menjaga Irak. Pada saat yang bersamaan, kaum muslimin tengah berperang dengan bangsa Romawi yang dinamakan dengan Perang Yarmuk. Nah, saat Perang Yarmuk, pasukan muslimin tuh jauh lebih sedikit dibanding pasukan Romawi. Romawi banyak banget, muslimin sangat sedikit. Abu Bakar Siddiq tahu nih, kita lagi keteteran. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia menulis surat untuk Khalid bin Walid, memberikan tugas untuk meninggalkan Irak dan segera menuju ke negeri Syam. Saat itu bangsa Romawi diamnya di negeri Syam. Lalu Khalid bin Walid setelah membaca surat tersebut langsung bergegas bersama para pasukannya dari Irak menuju ke negeri Syam dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Bahkan ada beberapa orang yang bilang kalau Khalid berjalan lewat jalur utama itu nggak akan bisa sampai. Karena jalanan sangat gersang, dataran pasirnya sangat panas, dan jauh dari sumber air di situ. Tapi bukan Khalid bin Walid namanya kalau gampang menyerah. Akhirnya dia dan pasukan berangkat dari Irak menuju negeri Syam. Di tengah jalan benar aja, Khalid dan pasukan kehausan, dahaga. Ada beberapa kisah yang menceritakan bahwa yang dilakukan Khalid bin Walid adalah memerintahkan para pasukannya untuk menyembelih unta. Kenapa? Karena unta menyimpan cadangan minuman. Jadi disembelihlah itu unta, lalu cadangan minumannya diminum oleh Khalid dan para pasukannya. Berangkat lagi lah dia menuju ke negeri Syam. Sesampainya di sana, Khalid bin Walid langsung bertemu dengan panglima bangsa Romawi yang bernama Mahan. Ya. Jadi Mahan bertanya nih kepada Khalid. Mahan udah pernah dengar ada orang yang disematkan oleh Rasul dengan nama Saifullah atau pedangnya Allah. Nanya tuh dia ke Khalid, wahai Khalid, apa yang membuat engkau mendapat julukan pedangnya Allah? Apakah nabimu berdoa lalu turun dari langit pedang dan pedang itu engkau bawa kemanapun? Kata Mahan. Di situ Khalid bin Walid menjawab, tidak. Sesungguhnya kami berasal dari kaum yang melakukan hal-hal jahiliyah lalu bertemu dengan seorang nabi dan kami beriman kepadanya dan berjuang di atas agamanya. Lalu Mahan berkata, baiklah kalau gitu. Silahkan kalian pulang deh. Kalian pulang kembali ke Arab. Kalian dari Arab ke sini sebenarnya nyari makan dan minum kan? Akan kami kasih, tenang. Pasukan-pasukan dari kalian akan kami beri dinar katanya. Yang penting kalian pulang. Jangan ada pertumpahan darah di sini deh. Di situ Khalid bin Walid menjawab, tidak. Kami datang dari Arab ke sini bukan untuk mencari makan dan minum, melainkan kami berasal dari kaum peminum darah. Dan kami dengar darah yang paling nikmat dan lezat adalah darah dari orang-orang Romawi. Mendengar kalimat Khalid tersebut, Mahan tetap gemeter dia, goyang, aduh gimana nih gitu. Di situ Khalid makin menegaskan, sesungguhnya demi Allah akan kukirimkan suatu kaum yang cinta kematian sebagaimana engkau cinta kehidupan. Mendengar kalimat tersebut, Mahan makin gemetar. Habis itu akhirnya Mahan masuk Islam. Akhirnya bangsa Romawi takluk di tangan Khalid bin Walid. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab meminta kepada Abu Bakar Siddiq selaku sang pemimpin untuk mencopot status Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Karena Umar nggak mau nanti ada pengkultusan atau orang terlalu mendewa-dewakan Khalid, dia nggak mau. Tapi di situ Abu Bakar Siddiq nggak bisa. Abu Bakar bilang, bagaimana caranya aku menyarungi pedang yang telah terhunus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dan hal yang pertama dilakukan oleh Umar adalah mencabut status Khalid bin Walid sebagai pemimpin perang dan digantikan oleh Abu Ubaidah. Khalid bin Walid wafat di atas ranjangnya dan Umar bin Khattab sangat-sangat menyesal. Yang bikin Umar bin Khattab menyesal adalah semenjak ia hidup, Umar bin Khattab tidak sempat mengembalikan gelarnya sebagai Saifullah atau pedangnya Allah. Itulah kira-kira kisah dari Khalid bin Walid. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut.